Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1441 sampai bab 1450. Kegelapan dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan pribadi, sangat menakuti semua pewaris kaya lainnya sampai berteriak. Lagi pula, siapapun yang terjebak dalam situasi yang sama pasti akan dipenuhi dengan keputusasaan. Aku minta maaf, Geralt. Ini sepenuhnya salahku, rengek Jasmine, menariknya untuk berdiri di belakangnya. Geralt hanya menghibur. Tidak apa-apa, tetap di belakangku. Tak lama kemudian, kegelapan menghilang, meninggalkan 3 bola cahaya di tempatnya. Semua orang kemudian menyaksikan saat cahaya mulai membesar hingga akhirnya membentuk siluet manusia. Pada saat lampu meredup, 2 pria dan seorang wanita berdiri berhadap-hadapan dengan Geralt. Salah satu pria mengeluarkan aura yang sangat mengesankan, dan seluruh tubuhnya dilapisi dengan baju besi hitam. Pria lain, di sisi lain, memiliki jas berekor yang menutupi sosok rampingnya. Adapun wanita berdagu tajam yang memiliki sosok yang tampak sangat anggun. Pesona aneh tampak terpancar dari setiap lubang tubuhnya. Menambahkan itu pada rambutnya yang panjang, bergelombang, dan merah, dia terlihat sangat mirip dengan iblis ular. Ketiganya adalah bagian dari portal penghakiman, dan bersama-sama, mereka membentuk portal pasukan penghakiman. Geralt sudah bertemu salah satu dari mereka sebelum ini, bahwa menjadi pria kekar dengan baju besi hitam. Itu adalah Hogan, orang yang hampir mengakhiri hidup Geralt saat itu. Bahkan untuk portal Raja Penghakiman, ketiganya dianggap orang yang cukup kuat dan cakap. Dengan mengatakan itu, mengetahui bahwa dia dapat mengandalkan trio yang luar biasa berbakat adalah alasan mengapa Quiglimer. Sime sangat percaya diri sebelumnya. Terlebih lagi, dia yakin bahwa Geralt tidak akan bisa lolos dari jebakan sempurna yang dibuat oleh Gunther dan portal penghakiman untuk menghadapi Geralt. Sambil tertawa mengejek, Quigly lalu mencibir. Nah, Geralt, bagaimana menurut Anda? Saya yakin Anda telah menebak bahwa dengan 3 teman saya di sini, segalanya akan berakhir dengan sederhana, tetapi juga sangat kejam bagi Anda. Bahkan sayap yang tumbuh untuk melarikan diri tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Niat membunuh tercermin di matanya. Quigley kemudian menambahkan, kau tahu, begitu kau keluar dari gambar, Simes akan dapat mewarisi semua kekayaan dan aset keluargamu secara sah. Itu lebih dari setengah kekayaan dunia. Hahaha, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Geralt. Bagaimanapun, di satu sisi, semua yang telah dilakukan keluarga Crawford sampai saat ini adalah demi keluarga Sime. Saya kira Anda sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, kan? Meskipun dengan betapa sombongnya aku, tentu saja kamu akan kesal. Saat Quigley mencibir lagi sebelum menyalakan rokok kakinya masih bersilang, Geralt hanya tersenyum tenang sebelum menjawab. Sebaliknya, aku agak gembira sekarang karena mereka bertiga ada di sini. Oh, mungkinkah Anda sudah gila karena ketakutan? Bagikan mengapa Anda merasa sangat bahagia? Tanya Quigley sambil membalas senyumannya. Yah, anggap saja aku punya dendam terhadap salah satu dari 3 orang ini. Awalnya aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa membalas dendam, tapi lihatlah, ini dia, berdiri tepat di depanku. Anda benar-benar menyelamatkan saya banyak waktu dan upaya untuk menemukan Anda. Jawab Geralt sambil menunjuk Hogan. Kau mematahkan semua tendonku, membuatku sangat menderita. Sekarang kau berdiri di hadapanku. Geralt berpikir dalam hati, sepenuhnya siap untuk membalas dendam. Dia membicarakanmu, Hogan. Kata satu-satunya wanita dari perjalanan itu sambil menjulurkan lidahnya sebelum berbalik untuk melihat pria besar itu. Dia hanya ikan kecil, saya sudah menghancurkannya sekali, dan saya tidak punya masalah untuk melakukannya lagi. Karena tuannya menginstruksikan kami untuk membuatnya tetap hidup, saya hanya akan memastikan dia terus-menerus hanya beberapa napas dari kematian. Kata Hogan dengan dingin sambil perlahan mengangkat telapak tangannya. Dalam hitungan detik, telapak tangan besinya menjadi gelap. Dan pada akhir transformasi, mereka terlihat mirip dengan garpu baja. Beralih untuk melihat Quigley, Hogan kemudian berkata, kamu benar-benar telah memberikan kontribusi yang besar kali ini, Tuan Muda Sime.
Saya yakin tuannya akan sangat menghargai Anda. Mendengar itu, Quigley hanya tersenyum sebelum menjawab dengan penuh semangat. Itu pasti. Juga, setelah si Mes mewarisi semua properti keluarga Crawford, saya berjanji bahwa Anda masing-masing akan dapat menikmati semua kekayaan dan kemuliaan di dunia. Tertawa keras, wanita iblis yang mirip ular itu kemudian tersenyum sebelum berkata, kalau begitu, saya ingin banyak pria, Tuan Muda Sime. Bukan masalah, aku pasti akan memenuhi setiap keinginanmu, kata Quigley sambil tertawa terbahak-bahak. Menyaksikan kelompok itu mengobrol di antara mereka sendiri, Geralt hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya sebelum berkata, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya masih di sini, tahu. Anda tidak hanya gagal untuk menyapa saya, tetapi untuk berpikir bahwa Anda bahkan mendiskusikan bagaimana berbagi properti keluarga saya di antara Anda sendiri, tepat di depan saya. Haha, Anda sepertinya tidak mengerti betapa mengerikannya situasi Anda saat ini, Geralt. Hanya untuk mengingatkan Anda telah jatuh ke dalam perangkap saya, dan saya lebih dari bersedia untuk bertanggung jawab untuk memerintahkan trio untuk membunuh Anda. Saya kira itu hanya takdir. Sementara keterampilan seni bela diri Anda lebih besar dari saya. Pada akhirnya, saya masih berada di atas karena kecerdasan saya. Balas Quigley dengan senyum puas. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi padanya, Tuan Muda Sime. Izinkan saya untuk menangkap dan mematahkan semua anggota tubuhnya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan obrolan kecil kita. Kata Hogan saat auranya yang mengesankan tampak menguat dalam hitungan detik. Mengangkat cakar bajanya, dia kemudian berlari ke arah Geralt dengan sangat cepat, menciptakan kekuatan yang sangat besar sehingga menyebabkan semua perabotan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tidak sulit untuk menentukan bahwa Hogan sekarang jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia pertama kali bertemu Geralt. Saat telapak tangan Hogan datang beberapa inci di depan tubuh Geralt, suara ledakan terdengar. Namun, Geralt masih berdiri. Faktanya, Hogan bahkan tidak bisa menyentuhnya. Sekarang benar-benar lumpuh di tempatnya. Hogan yang sangat terkejut mendapati dirinya berkata, apa? Jelas bahwa Hogan ditahan oleh kekuatan yang sangat besar, dan ini menyebabkan wanita berpakaian hitam dan pria dengan kelopak mata jas berekor mulai berkedut dengan cepat. Meskipun aku tidak cocok untukmu pada saat itu, kamu hanyalah semut bagiku sekarang. Jawab Geralt saat seberkas cahaya yang kuat tiba-tiba keluar dari salah satu jarinya. Keduanya cepat dan kuat, cahaya menembus Hogan seolah-olah itu adalah pedang. Dan sedetik kemudian, suara menjijikkan bisa terdengar saat Hogan terbelah menjadi dua. Menyaksikan daging hitam keunguan Hogan terbuka dengan sangat berdarah, keputusasaan mulai memenuhi mata semua orang lagi. Bahkan duo yang tersisa dari portal pasukan penghakiman mendapati diri mereka sangat tegang. Betapa kuatnya, Ariana. Tahan dia di sini. Aku akan memanggil bala bantuan. Menginstruksikan pria berjas berekor, menarik napas dingin. Pria itu yang sangat ahli dalam keterampilan ringan merasa tubuhnya sedikit bergoyang. Siapapun yang melihatnya pada saat itu kemudian menatap dengan mata terbelalak saat pria itu menghilang keluar jendela. Sekarang sendirian, ketakutan Ariana langsung berlipat ganda. Meskipun pikiran langsungnya adalah untuk melarikan diri, dia tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Geralt sendiri hanya melambaikan tangannya dalam momen tebasan. Dan tak lama kemudian, potongan-potongan tubuh Ariana yang dipotong dadu jatuh ke tanah. Melihat bahwa Geralt hanya butuh beberapa menit untuk membalikkan keadaan, Quigley mendapati dirinya menelan ludah saat dia tergagap. Ini, bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengompol. Quigley langsung berlutut sebelum berteriak, Emmer. Crawford, kamu bilang kamu sangat cerdas, bukan? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang mengatakan hal yang sama kepada saya? Aku bertanya-tanya apa yang ada di otakmu itu, untuk bisa dengan percaya diri menyombongkan kecerdasanmu. Dibandingkan dengan kalian semua, aku hampir tidak memiliki kepercayaan diri hampir sepanjang waktu. Jawab Geralt sambil menatap mata Quigley. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Crawford. Aku terpaksa melakukan semua ini. Lihat, karena pria itu pergi untuk meminta bala bantuan. Aku yakin portal Raja Penghakiman dan Iret akan segera datang. Dengan mengingat hal itu, tolong beri saya kesempatan untuk menebus diri saya sendiri. Jika Anda menyelamatkan hidup saya akan menunjukkan kepada Anda rute pelarian yang sangat baik. Pinta Quigley sambil terus membenturkan dahinya ke tanah. Geralt, tentang orang itu, gumam Jasmine. Jelas-jelas khawatir dengan orang utama berjas berekor yang melarikan diri. Mendengar itu, Geralt dengan santai berjalan menuju jendela sebelum berkata, tutup matamu, Jasmine. Haya, baiklah.
Jawab Jasmine saat dia langsung melakukan apa yang diperintahkan. Begitu dia yakin dia melakukannya, Geralt menutup matanya sendiri. Dan pada saat itu, sebuah mata emas muncul di dahinya. Saat mata ketiganya terbuka, suara ledakan terdengar saat seluruh ruangan pribadi diliputi cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah melihat cahaya, beberapa orang langsung mulai berteriak kesakitan saat mereka menutupi mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan kejang-kejang di lantai pada saat ini, berbusa dari mulut mereka saat mereka terus menderita. Tidak lama kemudian, gelombang kejut yang ditujukan ke langit diluncurkan dari mata emas. Sementara itu, pria berjas berekor masih melayang di langit. Jantungnya berdebar kencang saat dia berpikir, itu terlalu menakutkan. Aku harus pergi sejauh mungkin darinya. Saya benar-benar tidak menyangka pelatihan orang itu menjadi lebih kejam daripada pelatihan tuan saya. Syukurlah saya mundur dengan cepat. Namun, begitu pikirannya berakhir, dia segera merasa dirinya ditarik. Beralih untuk melihat apa yang menahannya. Dia terkejut mengetahui bahwa tidak hanya ada lasso cahaya yang membakar yang mengenainya mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Tetapi gelombang kejut dengan kekuatan besar sekarang menembak ke arahnya dengan kecepatan tinggi kecepatan. Matanya sekarang sepenuhnya melebar. Pria itu segera mulai berteriak ketika dia mati-matian mencoba membebaskan dirinya. Sayangnya, itu tidak akan terjadi. Dan dengan suara ledakan, gelombang kejut menembus tubuhnya, hanya menyisakan debu halus di belakang. Saat itulah Geralt akhirnya membuka kembali matanya ke rumah. Setelah menutup mata emasnya, semuanya kembali normal. Sementara itu, Kuigeli yang sekarang menderita sakit kepala yang parah dan mata yang sangat sakit mendapati dirinya berkeringat deras saat dia berpikir. Orang ini adalah iblis tanpa diragukan lagi. Auranya yang menakutkan dan menekan saja sudah cukup untuk membuat orang sulit bernapas. Dengan mengingat hal itu, dia dengan cepat berteriak, tolong. Tolong selamatkan hidupku. Tidak bisa. Aku telah bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan membunuh siapapun yang menyakiti teman-temanku. Kau tahu. Jawab Geralt sambil perlahan menunjuk Kuigeli. Hal berikutnya yang diketahui Kuigeli, dia telah dibakar. Saat pria yang terbakar itu mengeluarkan suara gemericik yang menjijikkan ketika mencoba berteriak dalam penderitaannya, Kuigeli akhirnya diistirahatkan. Meskipun hanya ketika dia tidak lebih dari seonggok daging yang terbakar dan busuk. Setelah menyaksikan semua itu, semua orang termasuk Jasmine mendapati diri mereka menelan ketakutan. Akhirnya, Jasmine mendapati dirinya berbalik untuk melihat pria di depannya. Pria yang dia rindukan dan cintai selama ini. Entah bagaimana, dia merasa sangat asing sekarang. Jasmine masih ingat pertama kali bertemu dengannya 2 tahun lalu. Saat itu, jiwanya murni dan hatinya baik. Dia juga tampak hanya memancarkan aura kesederhanaan pada saat itu. Meski memiliki semua pamor di dunia dengan gelar Mer, Crawford, Geralt saat itu tidak memiliki sikap arogan atau mendominasi sama sekali. Jasmine tahu betul bahwa masa lalu Geralt masih merasa agak rendah diri. Karena itu, dia sedikit pengecut dan mudah menjadi canggung ketika dia harus berurusan dengan banyak urusan sekaligus. Haha, sekarang kalau dipikir-pikir, Geralt masih cukup imut saat itu. Sebelum aku menyadarinya, aku mendapati diriku semakin tertarik dengan karakteristik masa lalunya. Sekarang, bagaimanapun, Geralt yang dulu dia kenal tidak terlihat dimanapun. Dia terlalu dingin dan kejam sekarang. Sementara Kuigeli dan semua yang Geralt bunuh tentu saja pantas mati. Geralt bisa dengan mudah mengakhiri mereka tanpa membuat mereka menderita. Meskipun begitu, dia telah membunuh mereka masing-masing dengan cara yang paling kejam. Menambahkan fakta bahwa masih ada jejak niat membunuh yang tercermin di matanya. Jasmine mendapati dirinya merasa takut untuk mendekatinya sekarang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Jadi ayo pergi, gumam Geralt dengan nada santai. Pergilah, kemana kita menuju Geralt? Tanya Jasmine saat dia tersadar. Kami akan memusnahkan sisa Gunther, kata Geralt sambil perlahan berjalan keluar. Sementara itu, sepanjang jalan di pulau milik keluarga Crawford yang saat ini digunakan sebagai markas Gunther, Simes, dan mereka yang berasal dari Jajimen Portal para Gunther sibuk merencanakan bagaimana membangun kembali keluarga mereka di sana. Lagi pula, pulau itu cukup luas dan manor mereka telah rata dengan tanah. Di tengah semua yang terjadi, sebuah suara dari alun-alun keluarga Crawford tiba-tiba terdengar berteriak, "Kalian bastard kotor. Dan di sini saya pikir keluarga Gunther adalah keluarga yang samar dan bergengsi. Melihatmu sekarang, kalian semua hanyalah sekelompok perampok." Suara itu milik Peter. Dan dia saat ini sedang digantung di alun-alun saat beberapa Gunther yang telah mendengarkan cemberutnya memelototinya. Tidak dapat menerima penghinaan lagi.
Salah satu murid keluarga Gunther dengan dingin mencibir. Tidak kusangka kamu masih akan mengatakan omong kosong seperti itu ketika kamu dalam keadaan seperti itu. Aku sudah memutuskan. Aku mematahkan semua gigimu saat ini juga. Mari kita lihat kamu mencoba menjadi sombong kalau begitu. Namun, ketika murid itu hendak bergerak, dia membeku di tempat ketika tiba-tiba suara yang berbeda berteriak, "Berhenti di sana." "Nyonya Gunther," kata murid-murid lain yang hadir di alun-alun dengan sangat hormat. Mengundurkan diri, perintah Iret yang sekarang berjalan menuju Peter dengan sekelompok orang di belakangnya. Dengan lengan di punggungnya, Iret menatap Peter sambil tersenyum saat dia berkata, "Kau tahu, aku mendengar bahwa seorang pria misterius dan sangat luar biasa muncul beberapa tahun yang lalu. Dia dikatakan memiliki keterampilan memanah yang luar biasa, dan merupakan penembak jitu takik. Sementara saya dipaksa untuk berpikir bahwa orang itu berasal dari keluarga samar baru. Saya benar-benar tidak mengharapkan dia menjadi Anda, dari semua orang." Sementara dia harus mengakui bahwa Peter sangat kuat. Bahkan dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari portal Raja Penghakiman saat mereka bertabrakan. "Kamu penyihir tua, jika Anda ingin mengakhiri saya, maka lakukan saja dan lepaskan saya dari omong kosong," balas Petrus. "Oh, jangan khawatir. Kamu akan mati sebentar lagi. Haha, tetap saja. Sekarang aku memikirkannya. Kamu mirip dengan orang yang dulu aku kenal sedikit. Bisakah kamu menjadi putra kedua Daryl?" tanya Iret dengan santai. Setelah mendengar itu, kelopak mata Peter sedikit berkedut. Bingung. Dia kemudian bertanya, "Kamu kenal ayahku?" "Tentu saja. Keluarga Gunther dan Crawford memiliki hubungan tertentu sebelumnya. Kau tahu, bagaimanapun, itu benar-benar tidak terpikir olehku bahwa keturunan lelaki tua yang licik itu benar-benar bisa menjadi pahlawan yang kuat." Cemberut Iret saat menyebut Daryl. Sementara itu adalah norma bagi orang lain untuk marah setiap kali mereka mendengar orang lain menjelek-jelekkan ayah mereka. Peter hanya menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya. Apa sebenarnya hubungannya dengan keluargamu?" "Haha, jadi Anda benar-benar tidak tahu." Begitu, yah, kurasa itu tidak terduga darinya. Lagi pula, dia adalah orang yang bisa melakukan apa saja. Dia mungkin hanya melihat Anda, putra kandungnya, sebagai pion. "Aku mengatakannya sekarang karena kamu terus-menerus dibohongi dan ditipu olehnya," jawab Iret. "Yah, karena kamu akan mati nanti. Aku tidak keberatan membagikan apa yang aku tahu. Mungkin Anda akhirnya bisa melihat orang seperti apa Daryl sebenarnya. Pertama, saya ingin Anda memahami bahwa keluarga Anda hanyalah lelucon yang tidak masuk akal. Setelah Anda selesai mendengarkan bagian cerita saya, mari kita lihat apakah Anda masih berpikir bahwa kami adalah perampok yang sebenarnya." Ejek Iret, sedikit mengernyit. Peter tidak mengatakan apa-apa meskipun telinganya tetap dikupas. "Nah, dari mana harus memulai? Aku berasumsi bahwa bagimu, Daryl adalah ayah yang bertanggung jawab yang pandai dalam bisnis dan memiliki beberapa kemampuan kuat lainnya, kan?" "Yah, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak lain hanyalah seorang bastard sejati. Itulah dia. Jika Anda belum menyadarinya, sejarah keluarga Crawford tidak sesederhana hanya menjadi keluarga kaya dan berkuasa yang bertahan selama hampir 1000 tahun. Anda hanya dibohongi. Sebenarnya, kalian Crawford juga memulai sebagai keluarga samar. Faktanya, Anda adalah keluarga samar terkuat di planet ini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, keluarga Anda mampu menggunakan banyak teknik rahasia yang luar biasa dan luar biasa. Sejujurnya, ada kesenjangan besar antara teknik rahasia keluarga Anda dibandingkan dengan keluarga samar lainnya sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Crawford di tahun-tahun awal mereka hampir mencapai tingkat mereka yang tinggal di sana." "Jaelatra," jelas Iret. "Keluarga Crawford awalnya adalah keluarga samar," jawab Peter, jelas terkejut. Jika itu benar-benar terjadi, maka ada kemungkinan bahwa beberapa misteri yang tidak dapat dia pecahkan di dalam hatinya akhirnya dapat dipecahkan. "Memang, keluargamu hampir mati dalam semalam ketika Daryl baru berusia 16 tahun. Kau tahu, dia adalah satu-satunya yang selamat yang berhasil melarikan diri dengan nyawanya utuh. Terlepas dari itu, karena Crawford tidak lagi ada dalam gambar, Gunther secara alami mengambil tempat mereka untuk menjadi keluarga samar yang paling kuat pada saat itu. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Crawford telah melawan Gunther untuk waktu yang lama. Dengan mengingat hal itu, lelaki tua yang licik itu memastikan untuk menempatkan seluruh kesalahan pembantaian massal keluarga Crawford pada keluarga kami. Anda tidak tahu berapa kali dia mencoba membalas dendam pada Gunther. Tampaknya tidak ada akhir dari skema liciknya. Sayangnya baginya, bagaimanapun,
dia tidak sekuat anggota keluarga Crawford yang luar biasa yang ada selama tahun-tahun awal keluarga Anda. Dengan itu, semua rencananya berakhir dengan kegagalan. Akhirnya, bagaimanapun, dia berencana untuk mencuri harta paling berharga keluarga kami. Saya ingin Anda tahu bahwa dia bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuh orang-orang tak bersalah yang tinggal di desa-desa sekitarnya sebagai cara untuk memaksa kita keluar. Pada akhirnya, kami mengepung dan menyerangnya, memahami bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Setelah itu, dia terluka parah meskipun dia berhasil melarikan diri. Ejek Iret. Pada saat itu, kilau di mata Peter hampir menunjukkan bahwa dia sedang kesurupan. Namun, dia dengan cepat tersentak, dan setelah berpikir sejenak, dia kemudian menjawab. Jadi maksudmu adalah meskipun dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa melawan Gunther, dia masih mencoba menggunakan semua kekuatannya macam cara untuk meluncurkan serangan mendadak terhadap keluarga Anda. Juga, dia, dari semua orang, seharusnya sudah pasti tahu bahwa keluargamu tidak akan memiliki cara nyata untuk memusnahkan kita. Dengan pemikiran itu, mengapa dia terus-menerus mengganggu keluargamu seperti itu? Hahaha, dengan kemampuan deduktif Anda yang luar biasa, saya tidak ragu bahwa Anda benar-benar putra Daryl. Bagaimanapun juga, Anda sepenuhnya benar. Meskipun dia bodoh, hampir tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui bahwa keluarga Gunther tidak memiliki kekuatan bahkan untuk hampir memusnahkan keluargamu saat itu. Terutama karena itu adalah periode paling jaya dan makmur keluarga Crawford. Sebenarnya, dia terus-menerus mengganggu kita sejak dia mengetahui rahasia yang mengerikan. Rahasia, tanya Petrus. Memang, aku juga tidak tahu tentang itu pada awalnya. Sebelum melangkah lebih jauh, bagaimanapun, aku ingin kau tahu bahwa untuk waktu yang lama, aku hanya menyadari keberadaan harta paling berharga keluargamu, yang menjadi gambaran dari matahari. Tidak hanya mampu meramalkan sesuatu, tetapi juga kaya dengan teknik pelatihan. Itu benar-benar harta karun di antara harta karun. Terlepas dari itu, apa yang saya asumsikan adalah dia pasti telah belajar sesuatu darinya. Bagaimanapun, setelah kami memukulinya, kami terkejut mengetahui bahwa dia berhasil melarikan diri tepat di bawah hidung kami. Meskipun saya menghubungi beberapa juara dan keluarga mereka untuk memburunya, kami tidak pernah menemukannya lagi. Sekitar 20 tahun kemudian ketika keluarga Crawford tiba-tiba muncul kembali, dan ketika itu terjadi, secara mengejutkan mereka telah memiliki lebih dari setengah kekayaan di planet ini. Keluarga Crawford mengendalikan jalur kehidupan ekonomi dunia. Meski begitu, banyak dari kita yang meragukan bahwa Crawford yang muncul kembali didirikan oleh Daryl. Bagaimanapun, Daryl masih hilang, dan setelah sedikit riset, kami menemukan bahwa pemimpinnya saat itu adalah Dylan. Seperti yang diharapkan, kami juga menemukan bahwa tidak ada yang tahu apa-apa tentang ayah Dylan. Omong-omong, ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Nama asli ayahmu bukan Daryl. Nama aslinya adalah Lucero. Lucero Crawford, jelas Iret. Jelas penghinaan di wajahnya. Tetap saja, dia benar-benar orang yang cerdas. Kau tahu, seandainya keluargaku tidak mengenal portal Raja Penghakiman, kami pasti akan terus dibodohi olehnya. Dia ahli dalam berbohong dan mengarang cerita. Itu pasti. Either way, saya juga yakin dia sangat menyadari bahwa tubuh Geralt menyimpan banyak rahasia. Rahasia yang hanya segelintir orang di dunia termasuk para Gunther tahu detail persisnya. Tambah Iret, pada saat itu, Peter sudah sedikit mengernyit. Lagi pula, jika Iret tidak berbohong, maka semua kekhawatirannya terbukti benar. Ada beberapa hal yang belum pernah Peter sebutkan kepada Geralt sebelumnya. Sementara dia memberitahu Geralt tentang pria misterius yang telah menguntitnya entah sudah berapa lama, Peter tidak memberitahu Geralt bahwa dia pernah mengungkapkan keberadaannya, dan benar-benar siap untuk melawan pria misterius itu. Selama proses itu, Peter berhasil merobek kerudung pria itu, dan meskipun pria itu berhasil menutupi wajahnya secara instan, yang dibutuhkan Peter hanyalah pandangan sekilas untuk mengenali mata dan penampilan pria itu. Ayah, seru Peter pada saat itu. Merasa seolah-olah dia baru saja disambar petir. Pria berbaju hitam telah menjadi ayah selama ini. Tidak, pasti ada kesalahan. Saya pasti melakukan kesalahan. Kan, tanya Peter saat itu. Mencoba yang terbaik untuk memikirkan jawaban yang lebih masuk akal. Saat dia memikirkannya, dia mengingat betapa kuatnya keterampilan seni bela diri ayahnya ketika Peter masih kecil. Setelah melarikan diri dari Jaelatra, latihanku pasti meningkat pesat. Namun, jika orang itu benar-benar ayah, lalu bagaimana dia bisa lebih kuat dariku sekarang? Dengan begitu banyak pertanyaan dalam pikirannya,
Peter memutuskan untuk terus menyembunyikan identitasnya untuk menyelidiki lebih banyak secara rahasia. Dia ingin mengetahui apakah niat ayahnya terhadap Geralt baik atau jahat. Apapun masalahnya, penemuan itu berasal dari insiden yang dia temui sebelumnya. Pada saat itu, tidak hanya ayahnya yang mengejutkan Geralt, tetapi dia bahkan menyelinap ke tubuh Geralt. Setelah itu, dia memeriksa kondisi tubuh Geralt, meskipun dia tidak menemukan perubahan pada tubuh Geralt. Itu juga alasan mengapa Peter menyembunyikan fakta dari Jasmine bahwa wajahnya tidak benar-benar hancur. Lagi pula, dia masih tidak dapat mengetahui maksud sebenarnya dari ayahnya. Dan ketidakjelasan itu berlanjut hingga dia menemukan bahwa beberapa orang telah meninggal secara mengerikan selama janji terbaru dari air suci. Setelah menyadari bahwa mayat ayahnya tidak ada di antara mayat lainnya, Peter akhirnya bisa melihat gambaran yang lebih besar. Namun, sesuatu masih membuatnya bingung. Kenapa ayahnya begitu kejam? Apa yang mendorongnya melakukan semua itu? Baik, aku ingin tahu apa yang kamu rasakan sekarang setelah kamu akhirnya tahu orang seperti apa ayahmu sebenarnya. Meskipun dari ekspresi Anda, saya berasumsi bahwa Anda sudah merasa ada sesuatu yang salah beberapa waktu lalu, kan? Hahaha, kata Iret sambil tertawa. Saya akui bahwa saya sadar ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, ada hal lain yang tidak saya mengerti. The Gunther sendiri telah merencanakan banyak skema. Untuk apa semua itu? Juga, jangan lupa bahwa beberapa orang tak berdosa akhirnya mati saat skema besar Anda dimainkan. Bagaimana Anda bisa bermain-main dengan dan memanipulasi kehidupan begitu banyak orang? Balas Peter dengan kemarahan yang kuat. Lagi pula, dia juga adalah salah satu korban skema besar. Selain itu, tentang bagian di mana kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu tentang rahasia di dalam Geralt terlalu baik. Aku bertanya-tanya seberapa benar pernyataan itu. Lagi pula, aku mendengar dari Nona Lockland bahwa kamu cukup sadar bahwa Geralt tampaknya reinkarnasi dari semacam dewa yang kuat. Tambah Petrus, sambil menggelengkan kepalanya. Iret kemudian menjawab. Sementara Zilla dan Portal Raja Penghakiman mungkin mengatakan bahwa Geralt adalah reinkarnasi dari dewa yang kuat. Keduanya hanya tahu tentang itu melalui rumor dari Jaelatra. Dari apa yang dikatakan Portal Raja Penghakiman kepadaku, rumor itu pasti menarik banyak orang. Meski begitu, tak seorang pun termasuk Portal Raja Penghakiman yang bisa memastikan keaslian rumor itu. Apapun masalahnya, dewa atau bukan, Geralt masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Dan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan dapat menguasai 3 divisi dunia. Banyak orang dari Jaelatra menyebut kekuatan itu sebagai roh primordial Hercules. Dan Anda tahu bahkan mereka menganggapnya kuat karena mereka telah melampirkan desas-desus yang luar biasa padanya. Bagaimanapun, karena tidak ada yang tahu rahasia apa yang ada di dalam tubuh Geralt, banyak kekuatan telah mulai menargetkan keluarga Crawford dalam beberapa tahun terakhir. Dari kelihatannya, Daryl sudah tahu tentang rahasia itu cukup lama. Lagi pula, dia sudah mengambil tindakan jauh sebelum semua ini. Mengetahui bahwa dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak kekuatan sendirian. Dia memastikan untuk tetap bersembunyi selama bertahun-tahun. Hanya berani untuk akhirnya menunjukkan wajahnya lagi baru-baru ini. Jelas Iret, saya melihat, Anda tahu. Ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa keluarga kami akan dimusnahkan sesuai dengan gambar ramalan matahari. Mungkinkah itu mengacu pada insiden ini? Tanya Peter, merasa tercerahkan. Kamu benar, Anda Crawfords perlu membayar untuk semua hal yang telah Anda lakukan. Dan itu adalah harga yang mahal untuk dibayar. Kalian semua harus dimusnahkan tanpa pertanyaan. Meski begitu, aku yakin Daryl tuamu yang licik sudah tahu tentang ini. Bagaimanapun, dia sangat kompeten dalam hal perencanaan ke depan. Anda tahu, untuk mengalihkan perhatian kita, dia sebenarnya mendirikan 2 keluarga Crawford. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana, dia mengandung banyak anak pada saat yang sama dengan tidur dengan banyak wanita. Jika Anda masih merasa ragu, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Jika keluarga Crawford benar-benar keluarga besar yang mewariskan propertinya dari satu generasi ke generasi berikutnya, beritahu saya, apakah Anda pernah bertemu paman kedua atau ketiga? Pernahkah Anda mendengar tentang kakek Anda sebelumnya? Bahkan, saya yakin Anda belum pernah bertemu ibu Anda sebelumnya, bukan? Saya akan mengatakannya sekarang bahwa meskipun keluarga Crawford memiliki silsilah keluarga yang besar, kebanyakan dari mereka adalah anak angkat yang diambil oleh ayahmu. Hanya keluargamu yang merupakan keturunan langsungnya. Setelah mendengar semua itu, Peter merasa seperti baru saja disambar petir. Ada 2 keluarga Crawford, tapi bagaimana bisa? Padahal, dia ada benarnya. Aku belum pernah bertemu ibuku sebelumnya.
Sial, aku bahkan belum pernah mendengar apapun tentang dia sampai saat ini. Meski begitu, itu adalah kekhawatiranku yang paling kecil sekarang. Jika apa yang dia katakan itu benar, lalu apakah saat ini ada dua bagian dari keluarga kita? Bagaimanapun, saya harus mengatakan bahwa Daryl sangat mampu. Bagaimanapun, kami hanya berhasil mengetahui tentang keluarga Crawford lainnya beberapa tahun yang lalu. Pengalihannya benar-benar sukses. Anda tahu, sementara semua orang sibuk memperhatikan Geralt dan separuh keluarga Crawford Crawford lain telah lama berkembang. Setelah mengetahui tentang itu, Gunters benar-benar hancur. Seandainya portal Raja Penghakiman tidak memutuskan untuk masuk, keluarga saya sudah lama tidak ada. Kata Iret, sedikit ketakutan di wajahnya. Dengan itu, kami tidak hanya mencoba untuk mendapatkan Geralt untuk mendapatkan semua rahasia tubuhnya, tetapi kami juga mencoba untuk menghancurkan rencana Daryl. Bagaimanapun, para Gunther akan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri jika insiden ini terus berkembang. Dia adalah pria yang menakutkan sehingga kita merasa bahwa Daryl telah menjalin komunikasi dengan pasukan Jaelatra, jauh sebelum orang lain melakukannya. Dan di mana tepatnya keluarga Crawford yang lain ini? Juga, Anda menyebutkan sesuatu tentang kekuatan lain sebelumnya. Kekuatan apa itu? Tanya Petrus. Seperti yang diharapkan, insiden ini jauh dari sederhana. Tidak ada yang tahu di mana Crawford lainnya. Saya hanya tahu bahwa keluarga saya akan dimusnahkan berabad-abad yang lalu jika portal Raja Penghakiman tidak masuk. Saya tahu, bagaimanapun, bahwa Crawford lainnya sangat kuat, bahkan di luar imajinasi terliar Anda. Dan untuk kekuatannya, katakan padaku, menurutmu siapa yang berdiri di puncak dunia? Jawab Iret saat dia berbalik untuk melihat Peter. Saya tidak punya ide, namun, saya yakin bahwa posisi seperti itu tidak diperuntukkan bagi keluarga samar seperti Anda. Saya cukup beruntung bertemu dengan beberapa orang kuat di dunia, dan saya yakin ada banyak orang lain di luar sana yang sama kuatnya. Bagaimanapun, yang saya temui tidak diragukan lagi lebih kuat daripada mereka yang berasal dari keluarga samar seperti keluarga Anda. Sial, mereka bahkan lebih kuat dari keluarga prajurit yang memiliki golongan darah khusus. Saya merasa lucu, meskipun, lagi pula, sementara kalian semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, kalian semua masih menganggap diri kalian sebagai keluarga yang paling kuat. Meskipun apa yang baru saja kamu katakan adalah alasan yang cukup mudah bagiku untuk membunuhmu 100 kali lipat, hanya setengah dari apa yang kamu katakan itu benar. Sekadar informasi, keluarga saya benar-benar berada di urutan teratas di daerah terpilih. Namun, seperti yang Anda katakan, jika kita melihat hal-hal dalam skala global, tatanan yang sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan yang sangat kuat. Meski begitu, kami dilindungi oleh pemikiran jiwa portal Raja Penghakiman. Dengan pemikiran itu, tidak ada yang cukup berani untuk mengguncangnya sampai bagian utama dari jiwanya dilepaskan oleh Geralt. Setelah itu, kekuatannya akan sangat meningkat, dan dengan bantuan tambahan dari leluhur keluargaku, kita pasti akan dapat membentuk kekuatan lain dan bersaing dengan orang-orang itu. Meskipun itu adalah rencana awal, pemikiran tentang jiwa leluhurku dihancurkan oleh Geralt bahkan sebelum dia dapat memulihkan bagian utama dari jiwanya. Karena itu, Geralt harus membayar, kata Iret sebelum menarik napas dalam-dalam. Menonton saat dia melotot tajam padanya, Peter kemudian bertanya, apakah keluarga Crawford salah satu dari kekuatan itu? Tapi tentu saja, orang-orang itu mengendalikan segalanya. Faktanya, sebagian besar orang tak berdosa yang Anda sebutkan dimutilasi oleh mereka. Jadi mereka adalah orang yang harus Anda benci. Bagaimanapun, begitu keluarga Gunther memperoleh Geralt dan menguasai dunia, siapa tahu, mungkin situasinya akan menjadi lebih baik. Jawab Iret, sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Maaf karena terus terang, tapi kamu jauh dari mampu melawan Geralt dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu tidak takut? Tanya Peter sambil memandangnya dengan simpati. Hahaha, mencoba menakut-nakuti saya, yah. Memang benar bahwa Geralt memiliki kekuatan misterius. Lagi pula, kekuatan jiwanya saja sudah cukup untuk menghancurkan pemikiran tentang jiwa leluhurku. Namun, Anda harus tahu bahwa dia jauh lebih lemah dari saya. Bahkan jika dia menjadi sedikit lebih kuat, menurutmu apa ini? Tanya Iret saat dia mengungkapkan sebuah manik dan menunjukkannya kepada Peter. Ini di sini adalah formasi yang dibuat khusus untuk menghadapi Geralt. Setelah diaktifkan, mustahil baginya untuk kabur. Aku memastikan ini dibuat karena aku sudah mendengar desas-desus bahwa itu tidak lagi efektif melawan Geralt, ejek Iret. Rumor, saya
Tanya Peter dengan cemberut. Aku sedang berbicara tentang Annie yang mati. Tentu saja. Tanaman aneh yang ada di antara langit dan bumi. Saat itu, aku telah menggunakannya sebagai cara yang pasti untuk menekan Geralt. Dan meskipun aku berencana untuk terus berurusan dengannya menggunakan metode yang sama, untuk berpikir bahwa pada akhirnya, dia benar-benar berhasil merebut Ibu Annie yang mati. Dengan pemikiran itu, aku merasa bahwa Death Anis tidak akan berguna lagi untuk melawannya. Saya melihat, apapun, sesuaikan dirimu. Saya harap keluarga Anda tidak menyesali pilihan terakhir Anda. Jawab Petrus dengan anggukan. Dengan segala hormat, Lady Gunther, orang ini sudah terlalu sering merendahkan keluarga kami saat ini. Izinkan saya untuk memberinya pelajaran. Geram salah satu murid Gunther dengan ketidakpuasan. Selama dia masih bernafas pada saat kamu selesai, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan. Jawab Iret dengan sedikit anggukan. Apa yang dikatakan murid itu memang benar. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Peter tampaknya sama sekali tidak takut pada Gunther. Dan itu membuat Iret marah besar. Itulah alasan mengapa dia tidak sepenuhnya menentang mengajarinya 1 atau 2 pelajaran. Setelah mendapatkan persetujuan Iret, murid itu kemudian maju selangkah, siap melancarkan serangan. Namun, begitu dia bergerak, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke arahnya. Suara ledakan kemudian, butuh sedetik bagi semua orang untuk menyadari bahwa lengan orang itu telah meledak. Bukan hanya itu, tetapi murid itu telah terlempar ke samping dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga dia sekarang hanyalah seonggok daging mati. Benar-benar kaget dan ngeri, semua Gunther perlahan berbalik untuk melihat siapa pelakunya. Bahkan Iret yang kelopak matanya sekarang berkedut sangat cepat melakukan hal yang sama saat dia meraung. Siapa yang melakukan itu? Tanggapan langsung yang dia dapatkan, bagaimanapun, adalah tamparan keras di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa mendekati untuk menghindarinya. Melihat sekeliling dengan panik, Iret merasakan tamparan keras lagi di pipinya yang lain, membuat beberapa giginya yang patah berhamburan ke tanah. Meskipun dia sekarang sangat pusing, amarahnya juga meningkat saat dia menggeram. Siapa kamu? Melihat betapa tak berdayanya Iret melawan si penyerang, semua Gunther lainnya mendapati diri mereka melihat sekeliling dengan ketakutan juga. Saat teror besar memuncak di antara mereka yang saat ini berada di alun-alun, semua orang mendengar bunyi lembut di belakang mereka, mendorong mereka untuk melihat di mana Peter berada. Yang mengejutkan mereka, Peter telah melepaskan diri dari pengekangannya. Bunyi itu berasal dari tali yang jatuh yang telah dipotong menjadi 2. Dan orang yang memotongnya tidak lain adalah Geralt, pemuda yang saat ini perlahan-lahan turun ke bebatuan di tengah alun-alun. Geralt, geram Iret. Matanya memerah saat dia memelototinya dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Tidak kusangka aku benar-benar tidak bisa menghadapinya. Iret berpikir sendiri dalam ketidakpercayaannya. Kudengar kau sudah menungguku untuk menunjukkan diriku, Iret. Nah, inilah aku, jawab Geralt. Jadi kamu sudah tumbuh lebih kuat, kan? Geralt, itu bagus. Itu lebih dari cukup bukti untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan di tubuhmu. Tambah Iret sambil tertawa terbahak-bahak meski masih marah. Hati-hati dengan manik di tangannya. Geralt, itu formasi, teriak Peter tepat saat Iret mulai mengaktifkannya. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, Iret dengan cepat melemparkan formasi ke arah ruang di atas Geralt sambil berteriak. Sekarang cepat dan tangkap tanpa melakukan perlawanan. Sekarang tepat di atas Geralt, formasi dengan cepat mulai berkembang. Dan melihatnya segera menyebabkan ekspresi Iret yang bersemangat berubah menjadi bengkok dan mengerikan. Namun, kegembiraannya langsung anjlok begitu dia melihat formasi itu menarik kembali. Dan sepersekian detik kemudian, ada kilatan singkat sebelum formasi itu menghilang sepenuhnya. Apa? Gumam Iret yang sekarang mengeluarkan jejak keringat dari dahinya. Setelah itu, tubuh Geralt menghilang sejenak, dan hal berikutnya yang diketahui semua orang. Dia sekarang berdiri di depan Iret. Melihat wanita yang tercengang, dia sejenak mengerutkan kening sebelum bertanya dengan senyum halus. Sekarang apa yang bisa terjadi? Apakah itu dibuat untuk membunuh orang? Atau mungkin hanya mainan balita? Apapun masalahnya, betapa mengecewakannya. Mengecewakan. Apa kau kecewa karena? Jawab Iret sambil mundur beberapa langkah. Geralt di hadapannya sekarang. Dia benar-benar menakutkan. Yah, aku agak mengharapkan skema besarmu menjadi sedikit lebih mayor. Kau tahu. Sedikit lebih klimaks. Setidaknya. Lagi pula, Anda telah melalui begitu banyak hanya untuk menjebak saya. Bagaimana saya tidak bisa kecewa ketika kartu truf Anda tidak ada apa-apanya dengan mainan ini? Saya juga merasa penuh harapan.
Berpikir bahwa Anda setidaknya akan melawan setelah berteriak agar saya ditangkap dengan percaya diri. Meskipun itu bisa menjadi lauk, menyajikan manik-manik itu sebagai hidangan utama Anda. Menyedihkan sekali, kata Geralt. Wajahnya sekarang memerah karena murka setelah mendengar kata-kata memalukan Geralt. Yreth langsung membalas, kamu, sebaiknya jangan terlalu sombong. Tetap saja, tidak terpikir olehnya bahwa Geralt akan menjadi sekuat ini secepat ini. Mengeluarkan bom asap dari lengan bajunya dan ke tangannya, Yreth kemudian menambahkan. Meskipun kamu mungkin menjadi kekuatan besar sekarang, ketahuilah bahwa kamu tidak terlalu jauh dari hari di mana kamu akhirnya akan terbunuh. Apapun, Anda punya saya. Bunuh saja aku jika kamu mau. Yreth agak yakin bahwa dengan bantuan bom asap, dia akan bisa melarikan diri. Lain kali keduanya bentrok lagi, dia pasti akan menjatuhkannya. Tepat saat pemikirannya berakhir, dia tiba-tiba merasakan sakit yang akut di dadanya. Melihat ke bawah, dia menyadari bahwa seberkas cahaya baru saja menembus hatinya. Melihat itu, wanita tua yang gemetaran itu kemudian perlahan melihat ke atas, dan melihat bahwa Geralt telah menghukumnya hanya dengan mengarahkan jarinya ke arahnya. Muntah darah saat dia jatuh ke tanah, matanya sepenuhnya melebar karena kebingungan dan ketidakpercayaannya. Bukankah seharusnya dia bertanya padaku kapan hari kematiannya akan? Setelah itu, aku seharusnya mendapat kesempatan untuk menahannya. Setelah itu selesai, kita hanya perlu menunggu portal Raja Penghakiman datang. Pada saat itu, penangkapan Geralt pasti sudah ada di dalam tas. Memikirkan itu, bahwa dia akan bergerak begitu pernyataanku berakhir. Aku sekarat, pikir Yreth yang sedih pada dirinya sendiri. Kalau saja dia tahu bahwa semua ini akan terjadi, dia tidak akan berbelit-belit. Tapi sudah terlambat untuk penyesalan sekarang. Dan segera, Yreth menarik napas terakhirnya. Setelah melihat itu, para gunter lainnya langsung diliputi ketakutan. Dan mereka semua langsung mulai berlutut sambil memohon. Tolong selamatkan hidup kami, Tuan Crawford. Kami hanya mengikuti perintahnya. Jika kamu membiarkan kami hidup, kami dapat memberitahumu sesuatu yang penting. Secara alami, memohon belas kasihan padanya hanyalah kedok. Yang penting bagi mereka untuk bertahan hidup. Meskipun tidak ada dari mereka yang menyukai gagasan memohon padanya untuk hidup mereka, mereka perlu memastikan bahwa setidaknya satu dari mereka tetap untuk membalas dendam pada Geralt. Yang membuat mereka sangat terkejut. Geralt hanya dengan santai menjawab, saya tidak tertarik dengan semua itu. Kalian semua masih akan sekarat hari ini. Setelah itu, formasi Matrix mulai menyelimuti semua orang dalam keluarga Gunther, dan siapapun yang terperangkap di dalamnya langsung merasakan kematian yang menjulang. Meski tahu bahwa para Gunther semuanya merasakan kejutan, ketakutan, penyesalan, dan kemarahan, Geralt tidak peduli. Jika dia tidak membunuh mereka semua hari ini, mereka pasti akan kembali sebagai penjahat cepat atau lambat. Dengan mengingat hal itu, Geralt tidak akan bersikap lunak pada mereka lagi. Dalam beberapa detik setelah terjerat dalam formasi matriks yang dipancarkan mata emas Geralt, semua Gunther direduksi menjadi debu halus. Peter sendiri benar-benar merasa ngeri melampaui kata-kata. Perubahan terbaru Geralt benar-benar mengerikan. Beberapa saat kemudian setelah menyelamatkan Jasmine, Leo, dan yang lainnya Peter memanggil Geralt ke ruang rahasia Manor. Setelah Peter menyampaikan apa yang telah dia pelajari sebelumnya dari Yreth, Geralt mendapati dirinya benar-benar terkejut. Jadi, maksudmu kakek belum mati, paman kedua. Bukan hanya itu, tapi dia juga pria misterius yang selama ini mengawasiku. Memang, saya tidak memberitahu Anda tentang itu pada saat itu karena saya belum yakin tentang itu. Namun, saya sekarang memiliki konfirmasi bahwa itu benar-benar terjadi, jawab Peter, ekspresi rumit di wajahnya. Setelah mendengar semua itu, Geralt teringat betapa akrabnya perasaan pria misterius itu ketika dia bertarung melawannya saat Geralt masih berada di masa lalu. Sekarang pamannya telah mengklarifikasi situasinya. Geralt mencoba mengingat lebih banyak tentang kejadian itu. Tatapan orang itu, pada akhirnya, tidak salah lagi kalau itu sangat mirip dengan kakekku. Tapi, bukankah itu menandakan bahwa pria misterius itu adalah kakek? Apakah kakek benar-benar yang menghancurkan yayasan Dehlere saya? Sementara paman memang memperingatkan saya untuk bersiap secara mental untuk wahyu ini. Saya tidak bisa tidak merasa ragu tentang semua ini. Bagaimanapun, kakek yang saya kenal selalu menjadi orang yang penuh kasih, terutama bagi saya. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, aku hanya tidak merasa bahwa dia adalah tipe orang yang menyembunyikan identitasnya dan mengendalikan segalanya dari balik layar. Namun, jika dia benar-benar pelakunya,
maka animati yang dia tumbuhkan kembali di Istana Jiwa menjelaskan sedikit juga. Pertama, dia pasti tidak menumbuhkan animati hanya untuk menampilkannya sebagai taman piala. Bahkan jika itu masalahnya, aku ingin berbicara dengan kakek tentang semua ini terlebih dahulu ketika kita akhirnya bertemu lagi. Sampai saat itu, aku menolak untuk sepenuhnya percaya pada semua ini. Kata Geralt, mengangguk. Peter kemudian menjawab, tapi tentu saja, kita hanya harus menunggu sampai kita menemukannya untuk membereskan semuanya. Sedangkan untuk keluarga Crawford lainnya, aku akan mulai menyelidiki secepatnya. Dengan itu, baik Geralt dan pamannya berbicara hingga larut malam. Jauh di lubuk hati, keduanya tahu pasti bahwa tak satu pun dari mereka yang mau benar-benar mengakui bahwa ada masalah serius dengan Daryl. Namun, dengan cara yang berjalan, keduanya tahu bahwa kebenaran mengarah ke arah itu. Lagi pula, kakeknya juga tahu tentang lokasi makam kuno itu. Sangat masuk akal jika kakeknya memasuki gua, membunuh ular, dan membawa mayat Loomis pergi. Memikirkan kembali, Master Ghost juga telah memperingatkan Geralt sebelum ini, menyatakan bahwa Geralt harus berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Sementara Geralt tidak terlalu memperhatikan peringatan pada saat itu, dia sekarang mendapati dirinya bertanya-tanya apakah Master Ghost telah memberitahu dia untuk berhati-hati dari kakeknya. Sebenarnya, tunggu, Tuan Hantu, Geralt tiba-tiba berpikir, sejak insiden tentang Kuina itu, Master Ghost menghilang. Di mana dia bisa berada sekarang? Jika aku bisa menemukannya, dia pasti bisa memberitahuku beberapa rahasia. Dari apa yang dikatakan pamannya, Zilla telah pergi ke tempat lain untuk menghindari pengejaran portal Raja Penghakiman. Dengan pemikiran itu, dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Karena itu, Master Ghost benar-benar satu-satunya pilihannya untuk melanjutkan dari titik ini. Di mana keluarga saya bisa? Dan bagaimana dengan hal-hal tentang kakek? Saya mungkin tidak akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa bantuan guru hantu. Geralt berpikir dalam hati ketika dia langsung mulai bertanya-tanya bagaimana menemukannya. Ketika pagi tiba, paman dan keponakan langsung mulai membahas rute yang akan mereka ambil selanjutnya. Pada akhirnya, diputuskan bahwa Peter akan membantunya menanyakan lokasi Zilla. Dia juga akan berusaha mencari Lyra, Leo dan yang lainnya. Di sisi lain, bertanggung jawab untuk memindahkan markas besar keluarga Crawford ke Maybury. Adapun Geralt, dia memutuskan untuk kembali ke Gunung Langfen terlebih dahulu. Lagi pula, ketika dia berhasil mendengar nasihat guru hantu dari Zeni, dia tidak bisa mendengarkan sisa deskripsinya. Setelah Kuina menuju ke sana, Geralt bahkan tidak yakin apakah Zeni masih ada. Beberapa hari kemudian ketika Geralt akhirnya tiba di Gunung Langfen, sementara dia telah mengantisipasi tempat itu menjadi sunyi, yang mengejutkannya, ada antrian panjang yang mengarah ke gunung. Dengan betapa ramainya tempat itu, Geralt teringat bagaimana keadaan tempat itu di masa lalu sebelum Master Ghost pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Tuan Hantu telah kembali? Tanya Geralt saat dia berjalan mendaki gunung dengan kebingungan. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Lagi pula, beberapa orang tampaknya berdiri dengan hormat di semua tempat, dan bahkan ada lebih banyak dari mereka yang berlutut ke arah gereja Langfen. Dengan penampilan masing-masing yang saleh, mereka terlihat mirip dengan pengikut setia yang telah menjalani ribuan tahun pembaptisan. Merasa sedikit geli, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sedikit dengan senyum masam di wajahnya. Sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, seseorang tiba-tiba berteriak, "Kamu di sana! Berhenti di tempatmu!" Berbalik untuk melihat siapa yang memanggilnya. Geralt langsung disambut oleh pemandangan seorang wanita yang tampak marah berusia 20-an yang rambutnya diikat kuncir kuda. Melihat wanita itu yang kedua tangannya menempel di pinggangnya, Geralt kemudian tersenyum halus sebelum bertanya, "Apakah saya mengenal Anda, Nona?" "Biarkan aku melakukan pertanyaan dulu. Mengapa kamu tersenyum sambil melihat kakekku yang berlutut? Apakah ejekan itu yang saya rasakan?" Tanya wanita itu sambil mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sudah memperhatikan Geralt untuk sementara waktu. Lagi pula, sementara yang lain dengan hormat berbaris di kaki gunung baik berdiri atau berlutut, tidak hanya orang ini berjalan lurus ke atas, dia melakukannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dan sekarang dia menunjukkan senyum pahit. Sementara dia telah mendengar tentang orang-orang yang lebih suka melakukan sesuatu dengan cara mereka daripada mengikuti norma-norma sosial. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang tidak biasa seperti itu. Terlebih lagi, dia bahkan menempatkan dirinya di atas kakeknya. Bagaimana dia tidak bisa marah? "Aku tidak mengejek kakekmu. Saya hanya bertanya-tanya mengapa Anda semua berlutut di sini di Gunung Langfen terlepas dari kenyataan bahwa Anda semua terlihat bergengsi dan kuat." Jawab Geralt. "Kamu,
Tidak kusangka kau masih membalas dengan kasar. Anda pasti memintanya. Geram wanita yang murka itu. Berpikir bahwa Geralt sedang mengejek mereka lagi. Kamu pikir kamu ini siapa? Karena Anda begitu tidak gentar, saya akan memberi Anda pelajaran yang tidak akan pernah Anda lupakan. Pikir wanita itu pada dirinya sendiri saat dia dengan cepat mengangkat lengannya untuk mendaratkan pukulan padanya. Saat dia melakukannya, kakeknya dan pria parubaya lain yang berlutut di sampingnya keduanya mendongak. Orang tua itu tahu kekuatan cucunya dengan baik, baik cepat, dan kuat. Kekuatan wanita itu sendiri sebanding dengan kekuatan 10 pria muda. Dengan mengingat hal itu, kakeknya hanya bisa tersenyum halus ketika dia berpikir, pemuda yang tidak gentar ini. Dia pasti akan menderita kerugian. Itu hanya sebuah pertanyaan. Bagaimanapun juga, aku tidak keberatan jika kamu menolak untuk menjawab. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk memulai pertarungan? Kata Geralt dengan senyum masam saat dia menggelengkan kepalanya setelah melihat pukulannya tepat ke arahnya. Alih-alih menyerang balik atau menghindar, dia hanya berbalik perlahan sebelum terus berjalan pergi. Hal-hal seperti itu membosankan baginya pada saat ini. Bagaimanapun juga, begitu tinju gadis yang luar biasa kuat itu datang cukup dekat untuk mendarat, semua orang langsung terkejut ketika serangan itu melewati tubuh Geralt. Gerakan Geralt begitu lancar sehingga seolah-olah dia adalah seorang direktur seni bela diri yang telah melatih tindakan itu berkali-kali. Faktanya, manuvernya sangat terampil sehingga sepertinya Geralt hanya menghindari serangan itu secara kebetulan. Apa? Gumam wanita itu, penuh dengan keraguan bahwa pukulannya bisa meleset. Pada saat itu, semua orang yang telah menyaksikan adegan itu termasuk kakeknya dan pria parubaya itu mendapati mata mereka melebar tak percaya saat napas mereka semakin cepat. Tuan, tolong hentikan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.